Woi, stres lu? Sama, gue juga. Kenalin, gue Candy Ken, selamat datang di channel YouTube gue. Buat kalian lagi stres karena pekerjaan yang numpuk, gak kelar-kelar, skripsi yang gak kelar-kelar, korban judo, korban peleter, korban pinjol, tugas sekolah yang numpuk, pacar lo lagi PMS, istri yang gak ngasih jatah buat lo, suami lo lagi deket sama LC atau bahkan punya ani-ani, atau mungkin pacar lo yang balikan sama mantannya. Mending lu semua subscribe ke channel gua ini sekarang guys. Karena apa? Karena kita akan bareng-bareng cari kebahagiaan. Oke dong. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan sebuah game simulator, yakni kita menjadi seorang dokter ya guys. Dimana kalau kalian belum sempat nonton episode sebelumnya, gua saranin kalian untuk nonton episode sebelumnya, karena di episode sebelumnya kita menjadi seorang dokter yang memiliki banyak role ya guys. Artinya job kita itu nggak hanya sebagai dokter umum, melainkan di sini bisa kita lihat kita sempat menjadi dokter bedah tenggorokan, mulut dan tenggorokan, kemudian dokter bedah untuk spesialis jantung, kemudian ada juga dokter mata, kemudian dokter gigi, dan yang terakhir sampai di dokter ortopedik yang pada episode yang sebelumnya guys. Oke. Pada episode kali ini, pada video kali ini kita langsung saja mulai sebagai dokter apa ini guys? Dokter emergency atau IGD ya guys. Oke, langsung saja kita mulai ke prosedur yang pertama, yakni PCR. Jadi game simulasi ini cocok buat kalian yang penasaran bagaimana cara dokter itu bekerja. Dan game ini tuh simple guys. Kalian gak perlu extra skill untuk memainkan game ini, karena semuanya sudah dipandu. Kalian hanya tinggal pencet-pencet atau klik-klik doang. Dan ya, kalian bisa enjoy. Dan kalian bisa tahu bagaimana proses-proses operasi ini, operasi itu gitu. Nah ini jujur gue kurang tahu ini operasi apa. Cuman kita cek. Oh, PCR itu yang waktu kalian COVID itu loh guys. Kalian ngecek apakah kalian terinfeksi itu apa enggak, terinfeksi virus COVID atau enggak. Oke, kita melakukan tes PCR. Ini gue dulu, ataupun pasti kita semua sebelum melakukan kegiatan pergi luar kota ataupun luar negeri, kalian pasti harus melakukan tes PCR dulu guys, supaya kalian dapat izin untuk pergi itu ya kan. Lah ini gimana guys? Kita taruh di sini. Taruh di tatakan ininya. Lupa. Oke, kita spray. Alright. Tugas pertama udah berhasil ya guys. Patient is free of viral infection. Oke. Jadi pasien ini bebas dari segala infeksi. Nggak ada virus yang menginfeksi badannya guys. Oke. Langsung saja kita next. Safely remove glass shards from patient. Oh, menghilangkan pecahan kaca. Bayangin lo ngelihat sebuah orang pasien yang datang ke IGD terus, "Pak, tolong Pak, ini kaca nempel di kepala nih Pak." Dan agak ngeri ya kalau misalkan kaca bisa nancep di kepala ya. Oke, kita lap dulu lukanya guys. Kita lap. Terus kemudian pastinya kita jahit guys. Gak mungkin lukanya dalam kondisi masih terbuka ya kan. 1 2 3 Agak ngawur ya ngejahitnya, tapi gak apa-apa guys. Jadi bener-bener enjoy banget main game ini, seru. Kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh seorang dokter dan bagaimana cara mengatasi setiap persoalan ataupun penyakitnya itu guys. Dan secara gak langsung membuat kita aware kalau misalkan kita ada sebuah penyakit A, maka kita harus pergi ke dokter supaya bisa ditangani dengan profesional ya guys. Jangan malah ke dukun. Gila kali lo, lagi sakit malah ke dukun, gitu namanya kalian tidak
pintar. Goblok maksudnya. Nah. Oke. Ada pecahan kaca lagi kah yang nempel di kaki? Kita cabut dulu guys pecahan kacanya. Ini orang-orang habis KDRT apa gimana guys? Kok pecahan kaca yang nempel di kepala ya kan? Coba tahu ya kan habis berantem sama istrinya ngelempar piring, ngelempar apa lagi tuh? Ngelempar piring, ngelempar gelas, ngelempar semua bahan yang bentuknya kaca dilempar ke suaminya kan tadi sampai nempel di kepalanya apa gimana guys. Coba terus di kolom komentar buat kalian yang punya pengalaman. Oke, next. Pimple kan jerawat ya. Oke. Nah, ini prosedur untuk menyembuhkan jerawat ya guys. Kita suntik dulu biusnya. Oh, mungkin bukan ini guys, bukan jerawat tapi lebih ke kayak bisul gitu kali ya. Alright. Kita ambil guys ininya yang jadi penyebab bermunculan putih-putih yang di mukanya. Kemudian kita jahit. Kita kasih plester. Saat kita suntik lagi. Tujuan dari disuntik ini dibius lokal ya guys, supaya kalau dibelek gini nggak sakit guys. Karena nggak mungkin kalau kita operasi terus kita nggak dibius, itu nggak mungkin guys. Siapa yang tahan gitu loh? Nggak ada yang tahan anjir sakitnya kulit yang dibelek gitu. Oke, kita angkat semua bisulnya. Sebenarnya bukan bisul, mungkin sebuah jerawat yang udah ngendap di kulit kita yang udah lama dan udah besar dan agak susah dikeluarin kalau nggak dikeluarin secara operasi seperti ini ya guys. Nama operasinya itu istilahnya itu kalau di dalam kedokteran itu insisi guys. Oke, kita jahit lagi guys. Kita kasih plester. Alright, done. Pimples treatment complete. Oke, kita berhasil mengoperasi jerawat atau bisul itu ya guys. Langsung saja kita next. Doctor, a patient is here with a problem of mild fever. Mild fever itu apa? Demam kah? Iya, demam. Kita cek dulu suhu tubuhnya. Tit. Berapa derajat? Oh, berapa derajat nih? Oh, pengukurannya dalam Fahrenheit ini guys kayaknya guys. Makanya bisa sampai gede-gede gitu angkanya. Oke, kita kasih pil ke ibunya supaya cepat sembuh. Alright. Safely remove prop. Ada lagi kaca yang ada di armnya, lengannya. Oke. Ini orang-orang habis KDRT kayaknya nih guys. Buat yang nggak tahu KDRT itu apa, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga ya guys, kayak berantem gitu. Tapi berantemnya itu udah main ngelempar barang gitu guys. Jangan dilakuin ya guys, itu kebiasaan buruk guys. Jadi keluarga itu yang harmonis aja lah. Kalau misalkan ada masalah mending diem dulu, redakan emosi kalian masing-masing, kemudian barulah kalian berdiskusi dengan pemikiran yang lebih tenang dan juga lebih terbuka guys. Karena berantem juga gak akan menyelesaikan masalah, aku jamin dah. Mending diskusin baik-baik, kita tanya maunya apa, maunya seperti apa ya kan. Nah, baru kita akan temukan sebuah solusi itu guys. Alright, kita udah berhasil melewati fase sebagai dokter di IGD. Kemudian langsung kita pindah ke rumah sakit. Apa ini, kulit ya? Kayak kebakaran gitu guys. Ada burn face, ada foot burn, ada hand burn, arm burn. Langsung saja kita mulai dari burn face. Luka bakar yang di muka guys. Korban dari luka bakar berarti rumah sakitnya ini. Oke.
Langsung aja kita mulai. Pastinya kita bius dulu guys. Cut. Alright. Kita tutup dulu matanya. Kita kasih spray. Ini spray apa ya guys? Gua masih belum paham nih guys di game ini guys. Apakah antiseptik? Tapi bukan antiseptik. Kalau antiseptik itu ada tulisannya antiseptik. Oke, kita tutup ininya, luka bakarnya, terus kita di laser guys. Biar apa guys kok di laser guys? Set. Alat lasernya kayak alat ini ya guys, alat tukang las ya. Kita laser dulu guys. Wih, mantap. Berhasil guys. Patient face burn has been healed. Sudah terobati guys pasien luka bakar yang ada di mukanya. Oke, kita next aja guys. Ini ada lagi pasien luka bakar yang ada di kaki. Prosedurnya masih sama ya guys. Kita bius dulu. Set. Kemudian kita spray. Kita nggak tahu ini spray apa. Jujur gue nggak tahu. Tulis di kolom komentar tuh guys bagi yang ngerti. Bantu-bantu kasih info gitulah. Alright. Ini pasti pasta untuk luka bakar ya guys. Kemudian kita lap. Terus kita perban. Oh jadi agak beda ya tindakannya antara luka bakar yang di wajah dan luka bakar di kaki itu beda ternyata. Kalau di wajah nggak usah diperban tapi di laser, dan yang di kaki nggak di laser tapi dikasih spray dan salep itu ya, terus diperban. Oke, ini hand burn injury, luka bakar yang ada di tangan ya guys, di telapak tangan. Oke, kita suntik dulu di bius. Set. Karena mungkin sakit banget kali ya kalau misalkan luka bakar terus kita kasih spray dan pasta ini. Makanya perlu disemprot, dikasih bius dulu guys. Kan setiap kali sebelum melakukan tindakan kan selalu di dulu ya guys, di bius dulu. Oke, kita kasih pasta obat untuk luka bakarnya. Kita lap-lap lagi pakai kapas kita guys yang kelebihan, dan ya nggak diperban ternyata kalau yang di tangan. Alright. Jadi setiap ini ternyata beda ya guys, tindakan yang harus dilakukan. Nah jadi kayak gini-gini itu kita jadi tahu guys, pengalaman baru guys. Oke, kita kasih antiseptik karena mungkin luka bakarnya juga tidak baik-baik saja, dalam arti mungkin sudah ada infeksi. Makanya kita kasih antiseptik. Oke, langsung saja kita perban supaya steril ya guys. Alright. Treatment patient arm is complete. Alright. Next. Oke, berhasil guys. Kita udah melakukan 2 role kita sebagai dokter emergency atau dokter UGD, kemudian dokter spesialis luka bakar. Masih ada berapa lagi? Tinggal 1 ya guys, yakni dokter spesialis otak guys. Sini pasti seru banget guys. Maka dari itu kita akan lanjutkan video ini atau part ini di video selanjutnya guys. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan diri mampir ke channel gua lalu nonton video ini. Gua minta tolong buat kalian guys untuk support channel ini supaya bisa lebih berkembang, supaya gue makin semangat untuk bikin video yang lebih seru selanjutnya dengan game-game yang lebih seru dan lebih modal tentunya, karena gue butuh dukungan kalian, butuh semangat kalian, butuh interaksi dari kalian supaya kita hidupkan channel ini bareng-bareng guys dari nol sampai nanti di titik kita menjadi sebuah komunitas yang
baik dan seru ya guys. Karena di channel ini tujuannya adalah membangun komunitas itu guys, dimana gue mau ngumpulin kalian-kalian yang lagi dalam kondisi tidak baik di real life. Kita kumpul bareng, kita semangatin bareng-bareng, kita bikin seru-seru bareng. Kemudian ya kita secara tidak langsung melepaskan hasrat ataupun stres kita ya guys. Jadi harapannya kedepannya channel ini bisa menjadi hiburan buat kalian di kala kalian lagi stres guys. Oke, thank you. Jangan lupa klik like dan komen-komen, utamanya kalian yang para dokter ataupun perawat yang mengerti prosedur-prosedur yang gue lakukan tadi yang mungkin ada salahnya. Oh ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya cita-cita sebagai dokter, yang pengen tahu gimana gambaran seorang dokter di masa depan dan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang dokter ketika melakukan sebuah tindakan operasi ataupun tindakan pengobatan ke pasiennya. Oke, see you next time guys and bye bye.